Hello everyone, welcome to my YouTube channel. UCAT Canadian, dolar Kanadian. Kita lihat dulu di daily. Oke, daily masih di atas cloud ya. Walaupun saya ada sell stop 9. Oh, sudah tereksekusi sell stop di 12920, sekarang di 126. Sudah profit jauh. Oke. So di daily dia masih berada di atas cloud yang nantinya ya di support, pasti support ya, mantul ya, seperti itu kan. So what we got here, saya expectednya malah oke. Kemudian kita lihat di H4 seperti biasa, kita lihat dulu di time frame per time frame. Flat ya, daily-nya di atas cloud, H4 di bawah cloud, H1-nya pun ya masih di bawah cloud ya. Kan masih fasenya masih flat, atau kalau dia lihat wave korektif. Oke, di 15 kita bicara di 15. Oke, sini. Ya. Nah, kita bicara tentang di sini. Oke, karena ini kan harga pantulan ya. Harga pantulan di daily-nya dia punya. Kalau kita mau buy, otomatis saya biasa buy di buy stop, tidak langsung ini. Berapa sih? Oke. Tidak langsung open. Gitu. Sekarang 7 kita buy di resist saja. Resistennya di harga, saya lihat di sini sih resisten ya. Oke. Nah ini, jadi di sini buy stop di sini. Di resistnya lagi aja lah. Di sini saya bilang ini yang paling dekat ya. Yang paling dekat di resist ini. Ini ada resisten lagi, ini yang paling dekat. Kemudian kita cari lagi. Oke. Nah, ini resistnya yang ya agak jauh lah. Agak jauh dia punya resisten di sini. Oke. Jadi target bisa ditempatkan di sini, resisten pertama, atau di resisten kedua. Ini 2.4, kalau di sini sekitar 1/1 lah. Ya semacam itulah ya, 1/1 hampir sama. Stop loss bisa di bawah ini, low ini, atau di previous yang di sini, karena tergantung kita ngambil lah. Ya, untuk apa, stop lossnya bisa ditentukan. Oh, 39 aja, oke lah, kita ambil yang di sini 50 poin. Oke, jadi paling tidak di pertengahannya di sini, targetnya paling tidak di sini. Oke. Begini, ini caranya. Ini kalau saya seperti itu. Jadi buy stop di harga atas, di resist, kemudian targetnya adalah di resistnya lagi. Nah, kebetulan resistnya saya pakai cloud, support resisten di cloudnya aja. Ini juga ada resist loh Bang. Ya memang benar nih, ada resist, ini ada resist lagi. Ini ada resist lagi. Akan masalah. Gitu. Ya, ini.
Terus kenapa kok pakai buy stop bang? Kok tidak langsung open kalau yakin yakin harga akan naik kok tidak langsung open posisi langsung present atau langsung buy kan gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa di market itu tidak ada yang 100% sure atau pasti. Semuanya kaitannya dengan probabilitas. Sama dengan yang di UCAT, probabilitasnya memang ini yang kita lakukan. Contoh paling gampang adalah kalau kita open di harga ini, ya, anggap aja buy stop di resist misalnya, ya, stop lossnya di harga sini, kena enggak ini? Kan enggak kena kan? Ya sudah, padahal eh, harga terus turun kan. Kalau misalnya apa? Jangan di sini. Contohnya yang di sini. Contoh ini. Nah, ini. Contoh ini. Ya, seperti ini. Ini contoh. Contohnya gini. Ini kalau saya misalnya saya buy di harga ini misalnya. Kemudian ini jadikan sebagai di sini sebagai apa? 65 poin sebagai stop loss. Ya kan? Selisihnya berapa poin ini? 48 oke 30 tidak ada masalah. Sampai 30-an. Kalau saya langsung open di harga ini buy, ya, karena saya yakin harga akan naik, apa yang terjadi? Stop loss, harga semakin turun jauh. Ini kalau saya tidak menggeser stop loss, kalau saya geser stop lossnya, kebanyakan trader kan gitu. Ini pasti harga akan naik bos. Geser aja lah stop lossnya. Geser lagi, ini sudah mentok ini kelihatannya. Oke, tak geser lagi lah stop lossnya. Geser lagi. Ya, di awal kan sudah salah. Ya, di awal sudah salah. Ngapain perlu digeser SL? Ya sudah, salah ya sudah. Itu. Karena langsung open posisi. Kita kan tidak pernah tahu harga akan naik atau turun. Semuanya kan berdasarkan probabilitas atau probabilitasnya naik, ya kita buy pasti dapat untung. Misal di sini kita buy, ya, misal di sini kita buy, harga buy di sini, ya kan, pasti untung. Stop lossnya di harga low, pasti untung langsung open posisi. Karena apa? Harga naik, tahu harga naik pasti untung di sini. 13 pun mungkin dapat, dapat kan 13, 14 malah itu karena tahu harga naik. Kita kan tidak pernah tahu harga mau naik mau turun, semuanya probabilitas, dan probabilitas pun juga kita expectednya bahwa dari sini harga akan terus ke resisten, terus naik resisten sehingga kita bisa profit. Bisa jadi dari sini harga naik, ya kan, sampai di sini open kemudian naik lagi, ya. Tapi setelahnya dari sini langsung banting harga terus turun hingga mencapai lower low lagi. Bisa terjadi seperti itu. Otomatis kita cut loss posisi kan. Ini cut loss posisi kan. Ya. Tidak perlu menggeser kalau karena kita di awal sudah salah. Kita tidak pernah tahu ini sudah harga low atau belum. Walaupun kita punya indikator yang namanya divergen. Ini divergen, Bos. Ini divergen. Ini sudah divergennya sangat akut ini, ya. Di sini akut. Baru terjadi akutnya. Nah, ini loh. RSI ini baru mau divergen, kalau dia naik kemudian turun lagi ya sudah selesai. Cut loss posisi. Mau tidak mau kita harus cut loss posisi. Karena memang we never know price itu mau naik atau mau turun. Semuanya berdasarkan probabilitas. Jadi setiap saya menjelaskan tentu ini plannya yang kita buat. Ada plan yang harus dilalui oleh price. Kalau plannya sesuai, profit pasti. Kalau tidak sesuai, cut loss. Jelas. Oke teman-teman, itu cara open posisinya. Ya. Jadi ketika masih di bawah cloud, ya jangan open di buy di
Buy-nya gimana? Kalau mau buy ya harus at least di sini, di atas cloud. Stop loss mungkin 50 poin atau ya 60, oke lah. Risk rewardnya 1,3 atau satu, ya seperti ini, risk reward 1,3. Jangan open buy di bawah, ini nanti harga akan naik loh, harus open harga di bawah aja lah. Nggak bisa, kita nggak pernah tahu ini akan sedalam apa. Kalau sudah trennya sudah terjadi, kita nggak pernah tahu UCAT akan sedalam apa. Jadi seperti itu ya. Low-nya kita nggak pernah tahu, dia akan low-nya ini pun masih bisa di break, dia naik kemudian break lagi bisa. Tapi setidaknya kita sudah berani buy karena memang saat ini price sudah berada di atas cloud. Ini kalau pakai Ichimoku-nya seperti itu. Makanya kenapa grup, makanya YouTube channel saya ini saya beri namakan Ichi Trader, karena memang ya dulunya saya basicnya pakai, dari dulu basicnya pakai Ichimoku. Itu paling mudah pakai Ichimoku. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, Ichimoku ini bisa meminimalisir kesalahan. Dalam arti kesalahan seperti apa? Karena kalau dia sudah minimalisir kesalahan, maksudnya kita hanya buy dan sell berdasarkan price ketika berada di atas atau di bawah cloud. Di atas cloud kita buy, di sini kita buy stop di sini. Ya, ini jelas. Jadi ini buy stop pun ya di harga ini, nah, ini tidak ada masalah. Stop loss di harga sini misal berapa ini? 48. Oke, kita kenakan 52. Rewardnya agak naikkan dikit. Nah, seperti itu. Misal 1,2 misal. Ya. Kita berani buy karena memang cloud price di atas cloud. Price ini di atas cloud, makanya kita berani buy. Dan kita berani sell ketika price pun sudah berada di bawah cloud. Ya. Jadi ini fungsi kita mempergunakan support resistannya di Elliott, cloud Ichimoku. Fungsinya seperti itu, meminimalisir kita salah. Kita tidak akan sell ketika price masih berada di atas cloud, walaupun itu terkadang benar, gitu. Saya katakan kenapa terkadang benar. Contoh seperti ini, ya, kita sell di sini misal, stop loss di harga atasnya indikatornya, walaupun terkadang benar, gitu loh. Ya ternyata harga turun. Tapi setidaknya kita tidak akan melakukan seperti itu. Hanya sell ketika price sudah benar-benar di bawah cloud. Oke. Jadi benar-benar perhatikan di mana posisi price saat berada. Oke. Sebagai contoh sebagai patokan paling mudah itu memang untuk menunjukkan tren yang benar-benar terjadi itu ketika seperti ini. Amannya memang ketika tren terjadi kita baru open. Maksudnya gimana? Tren terjadi itu saat price itu benar-benar di bawah cloud. Kalau turun ya di bawah cloud warna merah. Jadi ini merah. Cloud downtrend katakanlah seperti itu. Amannya memang seperti ini. Sudah benar-benar di bawah. Nah, di sini
Oke, ini. Nah, ini adalah opsi untuk sell. Ya, opsi untuk sell. Kenapa? Karena memang dia cloudnya di sini merah, yang artinya cloudnya sedang dalam fase dia di fase downtrend sebelumnya. Kan dia jadi terjadi di downtrend sebelum terjadi downtrend sebelumnya. Itu benar-benar terjadi, baru cloudnya baru price-nya tuh turun. Oke, jadi itu teman-teman. Sehingga di sini pun UCAT saya baru berani buy ketika nantinya ya dia sudah berada di atas cloud, benar-benar di atas cloud. Kalau belum di atas cloud ya jangan buy. Sama halnya seperti menunggu pisau jatuh, harga turun kok di buy kan gitu. Harga turun jangan di buy, tapi harga turun malah di sell. Ini kalau tahu. Kalau tidak tahu ya rata-rata harga turun malah di buy dan di buy terus, yang akibatnya adalah ya habis atau margin call pasti. Oke, ini sedikit analisa tentang UCAT yang bisa saya explain teman-teman. Ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WhatsApp number. Sekali lagi hanya buy ketika sudah benar-benar valid untuk opsi buy sell-nya ya, benar-benar valid. Di atas cloud kita baru bisa berani buy, di bawah cloud kita baru berani sell posisi. Oke, WhatsApp number saya tadi mana ya? WhatsApp number 0859 10 697 1932. 13 nomor teman-teman. Ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp number. Di sini Anda kita jawab satu persatu. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya, bisa disampaikan di WhatsApp number ini. Have a nice day, bye-bye.